Krasavcik, welcome back to my YouTube channel Clara Yokate. Jangan lupa ya, nyalain lonceng notifikasinya, jangan lupa di subscribe juga, like, share, komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga follow my Instagram @clara_yokate. Nah, kali ini aku masih bersama dengan Kamanda. Tadi kita sebelumnya sempat membahas ya di episode sebelumnya itu tentang kronologinya dari cerita yang lagi viral. Mungkin teman-teman banyak mendengar tentang cerita Ibu Tembok nih. Iya benar. Ya, keluarga Bu Ami yang sementara saat ini sedang memperjuangkan keadilan. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas untold story. Untold story. Untold story ya kayak karena sebenarnya banyak juga hal yang mungkin belum diketahui oleh publik dan harapannya di sini bisa lebih dijelaskan, lebih clear, lebih clear dan juga ya kalau lebih clear otomatis pasti ada hal yang menunjang ya namanya seperti apa. Oke Kak, yang pertama yang pengen kita lihat untold story-nya adalah tentang jadi pada waktu setelah mediasi ayah saya diundang ke kelurahan, itu ada lagi 2 hari setelahnya, hari Selasa, ada lagi 2 hari setelahnya, tanggalnya nanti tanggal 20 berapa gitu, nah ada tinjau lokasi. Tinjau lokasi itu jadi kita semua dihadirkan mediasinya tapi datang ke lokasi langsung gitu. Jadi ada pihak dari saya, kebetulan ada saya, ayah saya, ibu, mama saya, om saya yang sebagai arsitek. Gini, karena kenapa kita hadirkan? Bukannya kita mau sok jago atau apa, karena kebetulan kita dengar dari pihak sana ada mau bawa mandornya sebagai saksi ahli. Jadi kita kan maksudnya sebagai penunjang lah ya. Jadi kita minta. Tapi memang perlu Kak, karena kan mereka expert ya. Iya. Jadi kalau ngobrol pun bisa dijelasin secara bahasa awam kepada kakak dan keluarga juga. Iya benar, itu satu. Sama itu aja paling temennya ayah saya yang tapi sebenarnya cuman lihat aja, sama ini kameramennya si murid saya. Udah itu aja. Berarti totalnya kurang lebih ada 6 orang ya. Kalau dari pihaknya Pak Abdurrahman jujur saya nggak ngitungin karena bener-bener banyak crowded rame banget. Ya, rame banget. Terus hasil mediasi yang bener-bener ngena banget gitu ya, maksudnya yang mungkin banyak yang belum tahu atau banyak yang belum terpublikasikan juga ya. Ya sebenarnya sih kita berharapnya ini nggak harus sampai harus viral gimana-gimana ya. Yang penting benar-benar diselesaikan dengan baik, solusinya itu benar-benar bisa buat dua-duanya juga tenang dan nyaman. Iya, ya, benar. Kamanda ya. Iya benar. Nah, ini ada beberapa video cuplikan yang aku mau highlight aja ya. Ini kan ada dari lurah ya. Jadi dari sana dari pihak lurahan banyak gitu. Jadi ini yang video yang pertama Kak yang aku mau kasih tonton Kakak. Jadi di awal gerbang tuh masuk Bu Lurah, jadi biasa opening itu. Nah kebetulan mama aku itu ngelihat ada dari Pak Abdurrahman ini ada bawa saksi dari namanya. Nah mungkin karena mama saya gini yang ngerasa ada kenal dengan orang yang gini di satu waktu satu tempat barengan sama saat kejadian itu, maksud mama saya boleh dong dihadirin buat pembanding. Tapi di sini, nah ini bisa Kakak lihat nih, apakah Ibu Lurahnya mengizinkan atau tidak? Jadi yang disampaikan oleh pelapor itu adalah sudah saya lakukan dengan inisiatif saya tanpa ada masalah dari pelapor. Ini adalah dokumentasi sebelum dilakukan penerapan kondisi. Nah, di bawahnya ada dokumentasi. Nah ini inisiatif saya. Kenapa saya undang Pak? Karena waktu itu Pak, saya dekat sekali dengan Pak Polri. Pak, Bu, bisa nggak kalau saya kan juga nggak tahu kalau Bapak udah Pak Allah mau Bu, tapi nggak bisa seperti itu Bu. Ini kan ada tugas alhamdulillah. Iya Bu, jadi kita jangan debat kusir ya Bu. Iya, nanti kan ini Bapak ini mau menyampaikan dulu. Itu sabar dulu. Itu sabar dulu. Saya orang Medan Bu. Ini sama-sama orang. Kita kan mau menyelesaikan permasalahan Ibu. Kalau Ibu nanti terus kayak gitu, ya bagaimana mau selesai nih? Ya, jadi apa fungsi kami di sini gitu? Jadi hargailah kami di sini petugas-petugas yang ada gitu. Kita mau menyelesaikan permasalahan yang disampaikan. Nah ini Bapak. Jadi dari ibunya mengizinkan boleh nih izin boleh
datang, tapi untuk yang permintaan Bu Ami tentang Pak Harto nanti dulu. Tapi sampai sekarang apakah sudah hadir juga? Sebenarnya bukannya nanti dulu ya, Ibu jangan seperti itu dong. Iya, terus katanya Iya. sabar dulu kan. Sabar tadi dulu, bahasanya. kita biarkan ini yang berbicara gitu. Oke, baik. Terus Iya. apa yang dibicarakan oleh Pak? Ini ya, ini. Nah, oke. Kita next ke video selanjutnya nih ya, benar-benar. Nah, ini udah clear ya, berarti Iya kan? saksi dari mama saya tidak diizinkan. Iya, saat itu ya. Katanya nanti. Berarti kita coba ada nggak yang perkataan kita lihat videonya. Pak, nah ini nih ya. Ya, Pak, juga, Saya cuma nganterin aja Pak. Jadi saya bukan pengacara, bukan penjabat. Iya, izin, tapi Pak. saya juga Nggak nggak izin, izin. nggak Kalau ada izin yang sama sekali. membutuhkan. Nah kalau nama setan mungkin waktu. Nah kalau denger ya Kak. Aku sebenarnya dia ngomong apa aja sebenarnya aku nggak peduli sih sebenarnya karena dia bukan Pak Abdurrahman. Menurut aku selain Pak Abdurrahman yang ngomong nggak perlu aku dengerin. Sebelumnya Kamanda, ini sebenarnya siapa dan Aku pun nggak gitu tahu. Jadi kenapa beliau Nggak tahu. dihadirkan? kata ya mungkin pendukungnya si Pak Abdurrahman. Jadi katanya Pak Abdurrahman kan dipercayakan ya. Maaf ya Pak Abdurrahman ini kan baru aku dari 2006 Pak Abdurrahmannya itu menurut Pak Abdurrahman yang aku juga nggak pernah ngurusin dia dari kapan nyampe di sininya mulai 2019. Itu kan ada rentang waktu. Dia nggak mungkin orang baru. Ya kita kan orang baru pasti kita nyari siapa sih yang enak nih diajak. Apalagi dia mau melakukan suatu proyek besar merubah. Oh, berarti ini sejenis apa orang di sini kepercayaannya lah, orang yang tugaskan. nggak tahu ya tokoh di sini aku juga nggak tahu. Padahal kan aku orang sini juga. Oke. Ya intinya dia itu jadi awal muasal ini aku panjang, cuman aku nggak mau masalahin. Cuman pas dia ngomong ini loh, ya tokoh saya izin ke sini. Nah, mama saya refleks ya Kak. Ini lihat mama saya refleks loh. Namanya orang refleks tuh nggak bisa disetting Kak. Nggak minta izin. Kapan? Ayah saya pun, kapan Pak, kapan? Oh berarti saya minta izin sama setan kali. Itu aku bener ya Kak, sakit hati. Itu masalahnya gini Kak, bukan ruangan tertutup. Banyak banget orang di situ. Setan loh Kak, dibilang setan. Tuh, apa hak dia? Ketemu juga baru kemarin. Kakak yang udah lama tinggal di sini pun tapi jarang dan bahkan baru pernah lihat Pak ini. Iya. Oh, wow. Iya, benar. Aku nggak ngerti nih capability dia apa, tugasnya dia apa, dan sebenarnya nggak peduli. Atau mungkin kita perawat kita. Cuman ini loh Kak, berani gitu. Seorang dengan gini ya, dia kan lagi ngomong depan lurah. Nih Kakak lihat nih. Ini lurah loh, ibu lurah terhormat nih. Di sini dan semua perangkat lain, sekel, siapapun ada di sini. Kan dia juga ngomong nggak pelan, kagak bisik. Setan kali ya. No, setan kali saya ngomong. Dia ngomongnya gitu loh Kak. Ngomongnya loud, ngomongnya keras gitu. Siapapun bisa denger. Kalau Kakak, mohon maaf sih Kak, Kakak jadi pejabat nih ceritanya. Ada 2 orang pihak lagi berantem. Salah satunya mengelola kata-kata yang pantas nggak sih Kak menurut Kakak? Setan, jujur menurut saya nggak pantas. Menurut Kakak, apa yang harus Kakak lakukan sebagai pejabat? Ya, yang pasti kalau istilahnya di posisi seperti itu ya, kan kita harus netral nih, ya kan? Pertama harus netral juga. Yes. Terus sebenarnya kalau soal kayak gini kan baiknya kalau misalnya ada hitam di atas putih, atau kalau enggak ada bukti-bukti yang lebih bisa dipertanggungjawabkan lah, ya kan, untuk menghindari hal seperti ini. Terus kalaupun memang ada hal-hal yang sampai sudah kejadian seperti ini, ya kan, ada hal-hal yang terskip sebelumnya, ya dibicarakan baik-baik sih. Menurut Kakak, jadi yang satu bilang udah izin, yang satu bilang nggak ada izin, alangkah baiknya sebagai pejabat terhormat, oh kalau gitu gini aja Pak, bukti tertulisnya mana? Nah itu kan nanti kembali ke hitam di atas putih ya. Yang kedua, satu lagi nih Kak, untuk permasalahan setan ini Kak, kalau Kakak lihat pas ibu aku bilang nanya, Bu boleh nggak minta saksi? Tar dulu dong Bu. Bisa. Tar dulu dong Bu. Untuk apa kita ada di sini? Mestinya saat setan, oh mohon maaf, nggak boleh dong Pak ngomong gitu. Kita lagi di depan umum. Harusnya, menurut saya ya pendidik, guru, jadi saya juga nggak main asal ngomong gitu. Harusnya ya. Kan sementara begitu mama saya ngomong itu aja, tar dulu dong Bu. Ada kita untuk apa? Tapi di saat mama saya dibilang setan,
suaranya nggak ada. Oke. Tuh. Jadi itu ada hal-hal simpel yang juga sebenarnya men-trigger ya. Makin menjadi nih, ya kan? Makin menjadi, udah gitu kok berasanya seperti kurang balance gitu Iya, ya. benar-benar. Mungkin itu yang dirasakan ya. Oh, Kalau yang bisa saya simpulkan dari apa yang berusaha Kamanda ceritakan ya. Ada beberapa contoh banyak, cuman kan kita maaf ya bukan orang yang apa aja dipermasalahin, cuman memang jujur ya saya dibilang orang tua saya setan di depan umum itu bener-bener. Tapi itu memang benar-benar nggak ada omongan bahwa ini mau dibangun, minta izin apa segala macam. Kan setidaknya ya namanya hidup bertetangga, apalagi tahu nih batas-batas tanah tuh kan mepet ya. Otomatis kalau mau ada pembangunan kan pasti berisik ya. Oke, mungkin nggak ada hitam di atas putihnya, terus apa segala macam, tapi setidaknya secara lisan menginformasikan bahwa nanti akan ada ketidaknyamanan yang muncul ya kan karena aktivitas pembangunan. Iya, itu juga tidak disampaikan sama tidak. sekali. Tapi gini Kak, mohon maaf, maksudnya gini, kita sama-sama aja ya Kak. Kalau kita ada statement tidak suka, kita bilang tidak, pasti dari sana tuh bakal mengcounter sebisa mungkin. Ya balik lagi, hitam atas putih aja mana. Nah, sekarang mohon maaf, kemarin ada yang minta izin ke kita, orang saat tanda tangannya pun harus difoto karena ada kemungkinan tanda tangannya palsu. Nah itu kan proyek besar ya, nggak mungkin banget nggak ada hitam di atas putih gitu. Tetangga yang lain apakah menyuarakan ada hal yang sama? Maksudnya menyuarakan hal yang sama tentang izin pembangunan? Nah ini aku klaim lagi nih Kak, jujur ya, ini aku sih, ini entah baik atau buruk ya, memang di lingkungan ini kita benar-benar individual banget. Oke, memang kehidupannya Kita bener-bener lo gue. Kakak bisa cek deh ke sini pas lebaran. Bener-bener nih jalan sepi banget. Itu udah bener-bener kan sebenarnya tamparan ya. berarti saat seperti ini pun bisa dibilang tetangga juga diem aja. Diem. Oke. Ya, mungkin ada beberapa yang support tapi via telepon aja. Cuman kalau terang-terangan itu enggak. Kelihatan fighting di depannya tuh nggak begitu ya. Enggak. Makanya kita kan dibilang single fighter ya, bener-bener sendiri gitu. Nah, itu maaf ya, itu mungkin salah satu contoh. Nah, tapi yang masih mengganjal ya, kenapa? Ini kan udah dihadirkan yang namanya Pak, dan di situ beliau menyebutkan bahwa udah izin, ya kan? Terus dibantah sama keluarga Bu Ami ya, sama Ibu Ami khususnya, bahwa belum, kapan izinnya, sama siapa gitu ya? Dibantah, dibalas lagi sama Purnya, sama setan kali, izin sama kesetan kali gitu ya. Berarti kan belum dapat kejelasan nih, ya kan, kedua Nah, pihak. tidak ada kejelasan. Jadi gini, videonya nanti itu pokoknya gini. Jadi dianggap udah kita itu kayak tahu Kak anjing gonggong. Kan kafilah berlalu. Nah, kita udah selesai, kalau ngomong gini setahun 2 tahun nggak bakal kelar. Terus udah langsung cerita lanjut. Jadi orang tua saya nggak dipeduliin di situ. Terus sama sekali kesempatan untuk menghadirkan yang paham tadi requestan dari Bu Ami juga enggak. Sebenarnya kalau Kakak ngeh ya dari awal juga, entar dulu dong Bu. Itu nggak ada nanti dulunya di sini. Sebenarnya bukan lebih, kalau aku mau ini bukan lebih kayak nanti dulu Pak, tapi nanti dulu Ibu ngomong. Entar dulu dong Bu, untuk apa kita ada di sini? Jadi memang tidak ada, udah nggak ada janji. Itu udah gimana ya, angin lalu gitu sih, gimana kayak anjing menggonggong aja kita di situ. Berarti kedatangan kakak dan keluarga saat tinjau lapangan itu cuma benar-benar berdiri dan dengerin aja? Enggak, kalau itu enggak, memang enggak. Tapi memang ada circle menanyakan ke saya tentang saya apa harapan. Nah, tapi untuk menjelaskan itu enggak banyak. harapan enggak banyak. Jadi kalau dibilang enggak, ntar saya bohong. Dibilang harapannya apa? Saya bilang, saya video saya sambil nangis ya. Ya saya cuma mau ini, saya nggak minta renovasi rumah saya bisa ada uang sendiri. Yang penting tolong ini ada atau enggaknya juga diperjelas. Saya kan ada atau enggaknya fondasi itu. Nah, lalu Pak Abdurrahman, nah itulah cerita panjang. Nah ini di video ini, nah memang ada om saya yang sebagai arsitek ini ikut langsung komen di situ. Nah di situ lebih banyak memang om saya yang berbicara. Maaf Kamanda, ini kan udah hadir di lapangan perizinan, ya kan? Belum ketemu dong izin sama siapa dan di mana kan? Itu udah kayak
Karena kan nggak ada yang membuktikan, kayak nggak ada gimana, yang iya mengiyakan kayak kan. kayak ini aja, kayak bullshit gitu, maksudnya kayak udah Oke, pokoknya udah izin mana nggak tahu. Nih, mentah gitu. tanda tanya, harus tanda tanya. Heeh. Lanjut ke masalah pondasi. Ini Mm-mm. pondasi ada atau enggak? Mm-mm. Nah, maksud aku itu saat tinjau lapangan itu ada nggak sih yang kayak istilahnya bener-bener diliatin banget? Nggak. Dikorek-korek, atau mungkin kayak dari gambarnya bener-bener ditunjukin, atau mungkin Oke. foto kan biasanya ada foto peletakan batu pertama mungkin, atau mungkin foto saat pembangunannya. Heeh. Jadi di situ meninggalkan bukti bahwa ini loh, ada loh susunan batu-batunya dan lain Nah, ini sebagainya. nih, ini sebenarnya lucu gini nih. Dia bawa barang bukti. Nah, ini nih yang tadi aku lihat nih, yang pertama, yang video pertama, dia bawa paper pakai map biru plastik. Nah, ini cuma nih bawaannya Kita dia. lihat videonya ya, bawa paper Nah, ini nih, yang ini aja dan nih. map Nah, plastik. ini aja udah selesai. Kalau aku, Kak, aku dipermasalahkan tentang fondasi rumah aku punya bukti, punya foto, aku sebar 1000 lembar. Tapi Paper dia enggak. dan paper dan map itu isinya apa kurang lebih, Kak Kamanda tahu nggak? Enggak. Jadi cuma dibawa aja. Iya, diceritain aja, dia ceritain. Ini saya ada saksi ahli yang menunjukkan saya udah bagus. Nanti saya ini saya fotonya ada udah bagus. Ini Foto yang udah bagus itu foto apa? Nah, foto fondasi. Dia bilang foto peletakan dan lain-lain. Nah itu. Jadi dia sebenarnya, mohon maaf ya Kak, kalau kita banyak dongeng. Jadi pada tahun 2019 Jadi nih, cuma saya di ngomong aja, sini. maksudnya itu dalam bentuk lisan aja, menyampaikan bahwa ada saksi ahli dan ada foto apa segala macam. Tapi nggak ditunjukkan di depan semua. No, nggak ada yang kayak gini nih. Iya, maksud saya kan, maksud aku benar-benar ditunjukin nggak, ini loh fotonya, Iya. gitu, atau ini loh apanya. Ditunjukinnya ke om saya gitu. Jadi ayah saya ngeliat juga sekilas, kan harusnya bisa, maksudnya gitu loh Kak. Aku aku mau notice nih, apakah aku nih Kak, kalau jadi dia, aku punya tanah 1000 meter. Aku dipermasalahin nih, masalah bangunan aku. Sementara aku ngerasa udah bangun fondasi yang kuat. Itu aku jadiin 1000, aku fotokopi Kak 1000. Aku sebar-sebar kalau perlu di jalanan, iya nggak sih? Tapi dia bener-bener cuma satu, ya itu yang disebar-sebar. Terakhirnya pun aku minta, sampai sekarang nggak dapet. Ya boleh dong kita lihat. Ya, namanya kalau kakak, nih Kak ganteng nggak? Nih ya Kak, nih gantengnya. Apalagi itu kan fondasi, kan kita harus neliti. Kita gedein, kita kecilin, kita ini enggak. Oh, jadi memang ada fotonya, ditunjukin juga. Tunjukinnya ya Sekilas. 1 menit lah masing-masing. Ya kan cuma satu. Tapi omnya kakak itu yang expert di bidang apa namanya, properti ya, arsitek juga, itu sempat ngelihat. Terus komentarnya apa? Nah, ini om saya gambar kalau fondasi itu tuh bagusnya tuh sampai bawah. Lebih kurang lah ya, karena kita nggak tahu Pak. Ternyata pada saat dibuat ininya sudah besar Bu. Saya sudah akui, ini kalau di atasnya seperti ini, di bawahnya Ya, otomatis bisa hampir 3 kali lipat. Alhamdulillah. Yang saya khawatir gini Pak Lurah, mohon maaf ya, pada saat membuat dia ngegantung Pak. Tapi bukan ke dalam ini, ke kali. Nah, yang dikhawatirkan dia membuatnya ini Pak. Kalau sampai bawah, alhamdulillah Pak, udah berarti itu alam Pak, nggak boleh menyalahkan Bapak. Jujur, nih, takutnya namanya tukang Pak ya, Bapak nggak ngelihat di sininya masih tanah Pak. Dia bikin separuh karena sudah diuruk. Nah, ini yang ngeremes di bawah Pak. Gitu. Nah, terus kan aku minta gali nih, dia bilang Mungkin nggak kalau membangun sesuatu itu di permukaan saja. Yang Dengan jelas. konstruksi panjang seperti ini. Kalau saya secara bodoh aja gitu ya. Baik. Paling nggak dia gali dong. Entah berapa senti pasti ada yang ditanam gitu. Ini kita cari solusi kan. Setuju, Jadi benar. yang diinginkan belum tentu yang Iya. apa namanya ya. Ini bukan pasti ini Bu, tadi saya bilang ini bukan Iya. pasti, khawatir. Nah, ini kan udah sekian meter ke bawah. Nah, mungkin dong, mungkin kita perlu alat berat untuk menggali. Ya udah keras, udah keras. Saya nggak Keras ya, bilang Pak. nggak bilang itu harus melihat. Kalau manual agak sulit, jadi kita nggak akan ketemu jalan keluar. tuh, mungkin aku butuh alat berat. Juga ada statement alat berat gini ya. Nah, sebenarnya kalau aku mau maju mundur sedikit ya Kak, ini kan dibilang agak berat, harus butuh traktor, pihaknya nggak ada yang mau ini digali. Lucu sih, sebenarnya aku ketawa nih. Baru kemarin memang alhamdulillah Pak Abdurrahman berinisiatif untuk menggali. Mungkin dapat ya alhamdulillah ya ada viral sedikit, jadi mungkin ada Mendapatkan ilham kayaknya. bukan kayaknya di push deh datang sedikit di itu. Dan itu cuman butuh waktu 2 jam kurang.
sama tenaga manusia Untuk menggali. mengecek ya, Heeh. apakah itu udah terisi full dengan Heeh. cor-coran Heeh, ataukah masih tanah. Heeh. Sebenarnya logika ya Kak, di sini aku tuh tinjau pertama udah minta nggak bisa traktor, biayanya berapa, mahal, harus alat berat. Yang Nah, ngomong tapi- ibu. Iya, dan Ibu ada lagi Maria. istrinya yang ngomong, Masya Allah, itu berapa biaya yang dibutuhkan? Ya tapi ternyata 2 jam kelar. Tenaga manusia lagi, berarti kan Udah digali berarti. udah nih ada fotonya, nih hasilnya tuh. Ini udah digali dan hasilnya begini. Mm-mm. Ini oke. Nah ini penggalian. Nah ini yang jadi juga bukti mereka kalau ini ada fondasi. Gitu. Tapi ini galinya hanya 1,8 meter. Sementara harusnya 3 ya. Urukannya 3. Dan yang lebih bener lagi tuh udah, Mas, ini sesuai om saya ya, sampai bawah. Nah, ini yang benar ini. Tapi kalau melihat gambarnya, Iya jatuhnya dia sampai bawah. Iya Pak, di kira-kira ini kesinin dulu Pak. Di sini kan ada foto. Di kesinin dulu tuh Bapak nggak lihat kawan-kawan tuh habis ngangkutin. Dikasih foto. Yang saksi hidup ya. Nah ini statementnya udah sampai bawah. Selebihnya Allah Subhanahu wa taala. Bakti yang itu berapa truk Bu? Iya, Bu, iya. Potong-potongin juga Bu, waktu itu kita sama totong ya Pak ya. Bawa mesin, Lebih kurang gitu. Ini gambar saat pertama kali di Yes. Betul. Ini Pak, tahun 2019. 19. berarti sudah hampir Iya, gitu. Udah 5 tahun, Pak. Makanya saya ajak beliau di sini. Saya koordinasi sama beliau. Sama itu saya kurang dekat sama beliau karena saya dapat nomor telepon beliau. Berarti udah paham nggak boleh gagal. kalau fondasi dibuat dari gambar, kan gambar tidak Om saya hanya berdasarkan gambar ya, nggak ada ngeliat ini. Saya ngubuk-ngubuk loh, Pak. Kalau ngubuk bisa berubah-berubah Pak kalau gambar. tapi kan saya kan memberitahu yang Iya, Iya, iya. Nah, itu kakak saya. Iya, Pak. Saya wajib bantu aja. Tapi ini memang udah dibuat masalahnya. Nah om saya kan sebagai ahli tidak bisa menggali hanya berdasarkan gambar dibilang bagus. Saya izin sama tetangga dan saya juga minta untuk mereka perkuat. Tetangga Pak Agung sudah bahkan Bu. Iya, bahkan Pak Agung aja berani meningkat Bu. Izin ke tetangga berarti nggak izin ke kakak sama keluarga apa gimana itu? Sama setan. Sama setan makanya. Jadi nggak kelihatan ya. Lupa ya izinnya di mana ya. Iya. Waduh, berarti ini sebenarnya fondasinya ada nggak sih? Nah ini makanya. Jadi gini ya Kak, menurut statement nanti mungkin bisa dilihat di videonya. Mungkin kan aku amatir ya. Ada kata-kata dia sampai bawah walaupun tipis gitu. Karena kan dia cepat. Cuman bener-bener. statement om saya yang pertama kan bilang fondasi gantung nggak boleh. Berarti om saya minta sampai bawah yang bagus. Om saya dikasih gambar, om saya bilang ini bagus. Berarti secara tidak langsung mengiyakan kalau dia fondasinya sudah sampai bawah. Digali sama dia cuma 1,8 meter. Saya mohon maaf nggak mau komen apakah fondasinya dia bagus atau tidak karena bukan ranah saya. Tapi saya masih merasa ganjel dong. Apakah ini fondasinya gantung atau enggak? Makanya saya bobol. Bobol apa? Bobol dinding. Oh. Bukan bobol bang. Gue pikir bobol bang loh. Baru mau aku ajak bagi kak. Orang mah bobol, kejahatan bobol apa? Bobol bang. Bobol Ini bang. bobol dinding. Bobol dinding sendiri. Kok bisa? Aku tuh gemes Kak. Aku tuh kayak udah deh biar Karena cepet kalau kelar. batas bobolan dinding itu dia di bawah 1,8 tadi ya. Dan satu sisi aku tuh ini loh Kak. Wah, Tukang tebet Pintar tuh juga nggak ada ternyata yang bu guru ini ya. tukang tebet tuh nggak mau. Tukang tebet tuh yang tahu nggak mau. Makanya aku tuh cari-cari nih apa impor dari Bogor nih. Tukang Waduh, pasti mahal ya. ya kan bukannya dia nggak tahu. Mau gak ngedul boleh? Yuk gitu kan dia nggak ngerti. Ya udah polos aja kita jadi tukang yang polos nih gitu. Jadi sebelum kita coba cek ya Kak. Nah nanti Kakak bisa cek. Berarti sekali lagi nih Kak Manda. Uh-huh. Tadi kan udah digali ya dari sebelah sana ya sisi yang satunya 1,8 ke bawah. Ada tuh ya kan? Ada tuh walaupun bagus atau dari tidaknya. fotonya itu menurut penjelasan gambarnya ya bahwa penggarisnya itu apa Iya, sih? yang bagus itu kan Pengukurannya itu- iya, ya aku kan Pengukurnya itu lurus ya. lurus harusnya kan berarti
lurus ya dia lurus aja harusnya. Oke, tapi secara ini udah ada nih fondasinya. Ada bagus atau tidaknya sesuai kaidahnya aku nggak bisa nilai. Oke, fondasinya ada, tapi itu 1,8. Nah, kita nggak tahu nih 1,2 sisanya. Ya, apakah sama atau enggak? Karena harusnya dan sesuai gambar itu baiknya harusnya sampai bawah. Menurut kata Om Kakak juga yang arsitek kan juga harus sampai bawah ya. Dan menurut gambar yang dikasih, oh ini sudah bagus. Kalau Om saya udah bilang bagus berarti Udah sampai bawah. sampai bawah. Tapi 1,2-nya ini kan belum digali jadi masih tanda tanya ya. Makanya Kamanda ini berinisiatif untuk bobol dinding rumahnya sendiri untuk mencari tahu 1,2 ini benar-benar dalam bentuk fondasi kah ataukah dalam bentuk saham kah? Kok jadi saham pula? Karena kalau mama aku terkenal gara ibu tembok, aku ibu guru bobol. Gitu. Waduh, bahaya nih. Untung udah ibu guru ya. Kalau Iya, jadi, bener-bener. kalau jadi siswa bisa jadi bobol soal lagi kan. Oh, iya, bener. Ya udah Jadi kita datang kita pengen aja. lihat hasil bobolannya Kamanda seperti apa. Ya kak ya. Iya. Ini tembok empuk, kalau bantal empuk enak ya dipeluk ya. Kalau tembok, Emang empuk nggak bisa tidur kita. Wah ini nih bolongannya luar biasa nih hasil Iya. bobolan tukang importnya. Nih sorry. Tuh. Wah, Sangat ini bisa aku ngeliat mungkin. kayak ada basah-basah gitu ya. Iya. Emang Kalau kita ini boleh isunya ya. kalau kita tembok kan harusnya udah di fondasi yang benar. Yang ini kan harusnya ya beton ya Kak, ada semennya, ada ininya. Tuh, Iya, basah loh. basah. Kalau tanah kan gitu kalau kering. Kalau itu Wah, Di sini itu tunjukin nih. Bisa kelihatan nggak ya? kelihatan tuh Air ya, air. basah ya. Ini di jari aja kelihatan kan? Ini kita malam, hujan terakhir itu tadi siang kan. Tadi pagi bahkan, tapi masih basah sampai Masih basah. sekarang. Tapi ini kalau dilihat pun batunya itu kayak paham kan Kak, kalau kena air kan dia ada kayak cahaya-cahaya gitu. Iya, ngalir terus. Dan ini batunya nggak set. Jadi tuh di sininya ada rongga dan kemarin nah nih bisa dikerok. Jadi awalnya jujur Kak, pas pertama kali mama aku, ini udah kering ya Kak, bukannya ntar dikira batu apaan lagi. Nih mana nih kesukaan mama aku nih keramik. Itu keluar dari situ. Iya, dari bawah, dari dua-duanya. Keramik kok bisa ada keramik ya? Iya. Nah, Nah, kalau orang ngecor pondasi butuh keramik. nggak tahu. Oh, Kan aku, baik. jadi gini, yang pertama itu aku pikir awalnya udah seneng Kak, mungkin dipikir ada fondasi kata mama aku, karena kan ya sebenarnya jujur ya kita kalau ada fondasi dan baik, it's okay, bagus, kita tenang senang ya, pokoknya tenang aja. Biaya benerinnya juga nggak mahal ternyata. Terus juga pasti mikirnya, oh ini karena alam lah ya. Ngoreknya juga turun begini. Nah, ambillah kita bawah. Yang second hole ini nih, lubang kedua ini. Nah, ini Kakak bisa rasain, ini lebih amazing. Ini kayak lagi pegang tanah liat loh. Ambil deh Kak. Diambil aja nggak apa-apa, diul-ul. Waduh, Wow. tanah loh ini. Itu tanah aja Kak, itu tanah pure tanah atau gimana? Ada batunya. Nah, ini nih Kak yang dibilang. Nah, nih. Sebenarnya ada beberapa statement Kak yang bilang kontur tanah aku lebih rendah dari sebelah. Jadi natural, wajar kalau Pak Abdurrahman hanya membuat segini. Tapi kan logikanya kalau kontur tanah kita lebih di bawah, kan tanah doang harusnya. Tapi yang Kakak dapat apa? Ini batu sih. Kemarin aku dapat genteng juga di sini. Genteng. Genteng. Kalau pure tanah, kondisi aku tanah di bawah ya tanah doang dong, nggak mesti ada genteng di sini. Kemarin aku dapat genteng, dapat ini kan dapat batu bata. Nah, batu bata kan bukan alam, batu bata kan ya buatan. Mungkin kalau Kakak misalnya berani nyodok, tapi habis itu Kakak pulang ada apa-apa, aku juga nggak ini ya. Di sini Ada rongga. berarti ini batas temboknya Kakak ya? Iya. Dan ini lumayan tebel ya Kak, sekitar berapa? Tuh. Kelihatan gini? Tuh. Segini ya? Iya. Ini segini nih. Iya. Kurang lebih. Dan bata loh Kak, bukan herber ya. Kan kalau yang baru makanya kalau herber kan nggak kuat ya. Ini berarti kan kurang lebihnya ya. Iya. Tuh.
Yang ini sih Kak lebih seru kalau misalnya sampai aku bilang nih, nah ini kan tuh nggak cuma tanah doang, Ada batunya. batu Keras kan? keras. Pokoknya nah ini nih yang sorry yang merah-merah itu kan batu bata. Mungkin ada batu kali merah ada nggak? Aku sih nggak tahu nih. Kayaknya kita harus bikin penelitian dulu ya. Iya, tapi ini batu bata kemarin pas disodok, keluar. Waduh, pernah nggak ada yang tiba-tiba? Kalau mau nih, tapi kan kita apa-apa sekarang ngomongnya harus ada. Ini aku tambel Kak, karena kan serem juga tahu-tahu ntar keluar ada apa. Jadi ini mah aku tutup. Nah kemarin nih salah satu sumpelan yang kecilnya itu dia nembak atau gimana? Mama aku kan lagi ngaji tuh kemarin. Ya alhamdulillah ya. Jadi dia begini tak gitu. Aku nggak ngerti, bukan ilmu aku ya, nggak ngerti. Cuman karena tekanan atau apa? Aku langsung mikir itu loh yang di alaman ini tembok. Yang kecil aja begitu kan langsung keluar. Oh berarti maksudnya ya ini nih yang di tembokku sayang nih. Yang di alam itu terus-terusan kayak gitu. Dorongan-dorongan gitu. Iya, dorongan-dorongan seperti Dorongan-dorongan itu. kayak ibu Indonesia kalau udah mau lebaran. Kapan nikah? Ya Allah. Iya nggak sih, ya? Untuk aku, nah itu bersyukurnya aku saudara dikit gitu, nggak ada kata-kata kayak gitu. Oh gitu ya. Kalau enggak kan dikit-dikit udah kayak Iya, gitu dikit-dikit dorongannya udah ya. gitu. Wah, berarti tembok ini merasakan apa yang dirasakan kebanyakan. Iya, kan ya? merasakan dorongan. Dorongan-dorongan itu. Sekarang bisa dinilai deh, apakah kalau fondasi apa ada tanah basah atau enggak gitu. Ya. Ini yang kurang lebih kita dapatkan, teman-teman juga udah lihat dari hasil bobolan yang berarti ini di area 1,2 meter ke bawahnya ya, Iya, dari benar. yang digali tadi kan. Kalau tadi kan kelihatan banget tuh susunan apa namanya Iya, pondasinya. bagus, Iya kan? tapak-tapak gitu. Nah ini kurang lebih 1,2-nya, ya kan? Nah, ini jebolan udah melebihi dari tembok Kakak ya? Udah. Udah melebihi temboknya Kakak. Nanggung, masa bobol tembok nggak nyampe ujung? Kalau perlu sampai rumahnya Takutnya Abdurrahman. kelihatan lagi orang di sebelah lagi ngapain gitu kan. Iya, ya Allah. Nah, itu kurang lebih astagfirullahaladzim. seperti itu, bisa kelihatan hasil yang didapatkan tadi seperti apa, tangan kita pun juga udah ini berdasarkan apa namanya yang didapatkan beberapa hari yang lalu, bahkan sampai udah kering. Video juga teman-teman udah bisa lihat sendiri ya, jadi bisa ya istilahnya menilai sendirilah teman-teman, menilai sendiri seperti apa. Intinya kembali lagi yang diharapkan Kamanda, Bu Ami dan juga Bapak adalah tolong perhatiannya kalau bisa benar-benar kedua arah ya. Iya, hati yang kedua arah. Terus Benar-benar bisa melihat dan mendengar lah gitu ya. Kalau memang bisa dihadirkan yang sini juga dihadirkan. iya, Dan bukti ini tolong diperhatiin, dilihat, pokoknya bawa ahlinya aja deh yang bener-bener, karena kita udah sampai berani begini kan berarti kita nggak cuman omong doang gitu. Sekalian juga ini kan membuktikan nih, nggak ngada-ngada, nggak untuk mempertegas nggak- juga ya apa yang disampaikan nggak biang oleh kerok gitu. Nah, Bukan setan juga. Astagfirullahaladzim itu aku maaf ya kalau nggak inget-inget ya bawaannya kan kalau kita nanti, tapi aku tahu nih kalau aku yang tahu-tahu nonjok ntar aku yang aduh jangan. sabar ya Kak ya. Semoga nanti ke depannya akan segera ada titik terangnya, Iya, solusi yang baik untuk bersama. Sekali lagi harapan dari Kamanda beserta keluarga adalah tolong ini benar-benar dilihat kembali apakah pondasinya benar-benar sampai bawah ataukah hanya ngegantung. Dan kalau ngegantung pun tolong benar-benar pastiin ya bahwa tembok ini seperti sebelumnya. Ya kan, Iya, maksudnya bukan yang menahan banyak dorongan, Iya. banyak hal yang tak perlu dia tahan gitu kan. iya. Agar Jadi- supaya home sweet home-nya bisa kembali Iya, lagi ya home kan. sweet home, lagi hidup normal itu bener-bener Seperti itu ya Kamanda ya. Kira-kira ada lagi nggak sih yang pengen disampaikan atau ada yang belum sempat diceritakan sebelumnya? ya mudah-mudahan dari gini, aku tuh selama ini banyak banget yang bertanya, banyak banget yang gimana sih Nda, maksudnya apa sih Nda, lo kenapa sih Nda sekarang, jujur ya aku tuh kalau di sekolah sekarang kerjaannya baca Yasin di pinggir kolam. Waduh. Ini untold story banget sih ini.
Dari Jadi aku tuh sensei ya. ya saya sih ya bukannya apa-apa, bukan pencitraan atau apa ya, karena kan kalau kita ini kan emang ngadunya kan sama yang di atas aja, emang mau gimana lagi gitu. Ya mungkin ya dengan kayak gitu ada jalannya nih ketemu kakak-kakak sekalian, dibantu ya, mungkin harapannya itu bisa lebih terang lah, lebih terbuka semuanya gitu. Dan diperbaiki seperti Yang seharusnya ya. seharusnya. Yang seharusnya dalam artian ya memang benar-benar diperiksa lagi lah ya untuk keamanan dan kenyamanan bersama ya Kita kayak. semua gini, Pak Abdurrahmannya juga tenang dengan kehidupannya dia, aku juga dengan kehidupan aku gitu. Jadi ya kita ya Masing-masing, masing-masing aja. Tapi saling toleransi aja lah biar Iya, ada benar. apa namanya jangan sampai mengganggu sama yang lain ya kayak. Iya benar. Waduh, makasih banget Kak Manda Iya. atas waktunya, kita udah cerita-cerita, udah bisa melihat langsung nih hasil kerja import ya, tukang import Bogor. Karena waktu sini udah tahu takut roboh. Iya, semoga sekali lagi ya Kak ya bisa dapat titik terangnya. Dan akhirnya kita benar-benar bisa mendengar penjelasan secara langsung dan detail dari Kak Manda, Bu Amin dan juga Bapak, dan perjuangan-perjuangan mereka selama ini sampai bisa akhirnya menuju ke sosial media itu berawal dari mana, kronologisnya udah cukup jelas ya. Iya benar. Udah cukup jelas semuanya. Oke, pokoknya kita doakan yang terbaik buat Kak Manda. Thank you. Tetap fighting, tetap yang semangat, tapi harus sabar juga ya Kak ya. Apa bahasa Rusianya terima kasih apa tuh? Spasiba. Spasiba. Kalau bahasa Jepangnya? Arigato. Oh iya bener arigato ya, aku jadi lupa kita ya. Thank you Kak Manda. Iya. Sekali lagi. Iya, makasih ya, Kak. Ayo, semangat, Iya. terus kuat ya. Amin, Jangan amin. sedih lagi. Amin ya Kayak kita Allah. doain semoga ini tetap kokoh. Amin ya Allah. Amin. Oke, jangan lupa juga teman-teman ya buat support cateringnya Kak Manda. Iya. Biar makin sibuk, biar fokusnya bisa kembali Iya. lagi ke Biar catering. nggak galau. Biar nggak galau ya. Oke, bye-bye. See you on the next episode.